Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fallahumma ijzihi 'anna khayra ma jazaita nabiyyan an ummatihi wa rasulan 'an da'watihi wa risalatihi wa sallallahumma wa sallim wa zid wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang sangat agung dalam sejarah. Hari di mana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Dan hari ini Jumat tanggal 27 Rajab juga mengingatkan kita pada sejarah agung terbebasnya Masjid Al-Aqsa di bawah kepemimpinan seorang pahlawan besar umat Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dari dua perjalanan sejarah yang agung ini. Karena sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi cermin jati diri sebuah bangsa dan peta perjuangan menuju kejayaan sebuah peradaban. Malik bin Nabi, seorang pemikir muslim asal Aljazair, mengatakan annal ummata allati tajhalu madhiha satafshalu fi siyaghati mustaqbalaha. Sesungguhnya suatu umat yang tidak mengenal masa lalunya, yang tidak tahu akan sejarahnya, akan gagal merumuskan masa depannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah perjalanan yang penuh dengan berkah, yang merupakan buah dari keteguhan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berbagai ujian yang beliau hadapi. Saat perjalanan beliau ke Taif, saat itu beliau mengadukan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali." Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Maka perjalanan ini menjadi bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan, penderitaan dan perlakuan yang menyakitkan. Ketika dakwah beliau ditolak, orang-orang Taif menyakitinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Taif dengan keteguhan, dengan keyakinan
seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita senantiasa baca, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuliakan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan peristiwa ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghiburan bagi hati beliau yang mulia. Perjalanan bersama malaikat Jibril alaihi salam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau menjadi imam para nabi dan rasul. Setelah itu beliau dimi'rajkan ke langit yang 7, bertemu dengan para nabi serta menyaksikan berbagai keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan surga, menyaksikan neraka, dan menyaksikan kekuasaan-kekuasaan Allah yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Masjid Al-Aqsa dan tidak langsung dimi'rajkan dari Masjidil Haram? Kenapa? Jawabannya, peristiwa Isra menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa berada di jantung risalah Islam, merupakan bagian dari perjuangan umat Islam, bukan sekedar lokasi yang disebut dalam sejarah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Baitul Maqdis adalah negeri para nabi dan tempat turunnya wahyu-wahyu terdahulu. Dan Allah menghendaki penyerahan simbolis kepemimpinan spiritual tanah suci ini kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup para nabi ketika beliau mengimami para nabi dalam salat di Masjid Al-Aqsa. Pertemuan itu adalah gambaran pewarisan besar, pewarisan risalah, pewarisan tempat, dan pewarisan amanah peradaban. Karena itu, Al-Aqsa bukan sekedar kenangan sejarah, tetapi bagian pokok dari akidah umat Islam. Kiblat pertama, tujuan Isra, dan titik awal Mi'raj risalah Rasulullah sebelum ke langit yang ke-7, agar tertanam dalam kesadaran umat bahwa jalan menuju kemuliaan bermula dari Al-Quds. Maka mengabaikannya berarti mengabaikan risalah itu sendiri. Pada peristiwa ini beliau diangkat sampai pada kedudukan yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya tanpa perantara, tanpa hijab, tanpa penghalang. Pada perjalanan agung inilah salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam peristiwa Isra Mi'raj
Allah tidak menghadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta. Tidak. Allah tidak menghadiahkan kepada Nabi Muhammad jabatan. Tidak. Allah tidak menghadiahkan kepada Nabi Muhammad kemenangan. Tidak. Tapi Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad salat. Maka itu pertanda bahwasannya salat adalah kunci kekuatan umat ini. Salat adalah mi'raj orang-orang beriman, tempat kita mengadu saat beban hidup terasa berat, tempat kita mengadu saat jalan kita bengkok agar kembali lurus, ketika hati mulai condong agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab yang mulia ini, marilah kita jadikan salat bukan sekedar rutinitas, tetapi perjumpaan yang penuh dengan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama perbaiki salat wajib kita. Mari kita hidupkan salat sunnah. Mari kita isi hari-hari kita di bulan Rajab ini menuju bulan Sya'ban dan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir yang menghidupkan hati kita, serta doa-doa yang jujur dari relung jiwa. Jangan kita biarkan bulan Rajab berlalu tanpa peningkatan ibadah, karena siapa yang memuliakan panggilan Allah di bulan Rajab, di bulan persiapan ini, niscaya Allah akan memuliakannya di bulan-bulan setelahnya, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, dan semoga dari setiap sujud-sujud kita, dari atas sajadah-sajadah kita, Allah kuatkan iman kita, dan kita diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan, dengan hati yang bersih dan ruh yang hidup. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan salat kita, meningkatkan doa-doa kita, meningkatkan zikir-zikir kita, meningkatkan tilawah-tilawah kita. Semoga dengan itu Allah siapkan hati kita, Allah mantapkan hati kita ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 864 tahun yang lalu, pada hari yang sama, yakni hari Jumat, pada tanggal yang sama dan bulan yang sama, yakni 27 Rajab, pada tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa. Di atas mimbar yang mulia ini, di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, pada momentum bersejarah ini, izinkan khatib menyampaikan sepenggal hikmah, pelajaran berharga dari kepahlawanan seorang kesatria Islam, pembebas Al-Quds, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kesolehan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak membebaskan Al-Aqsa dengan amarah,
akan tetapi dengan iman, ilmu, persatuan umat, dan dengan akhlak yang baik. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam. Yang ada adalah keadilan dan kemuliaan Islam. Salahuddin Al-Ayyubi hidup di tengah konflik, di bawah bayang-bayang pedang dan peperangan, namun jiwanya tetap lembut, hatinya penuh dengan kasih, dan sikapnya dihiasi dengan pemaafan. Kesolihan Salahuddin Al-Ayyubi adalah kesolihan yang teguh di tengah ujian. Ia berperang namun tidak kejam. Ia menang namun tidak zalim. Ia berkuasa namun tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kesolihan. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kecerdasan. Bukan hanya panglima perang, tetapi pemikir strategi, negarawan, diplomat ulung. Ia mampu berdiri di antara dunia yang berbeda dengan dirinya. Dia diplomat di tengah militer. Dia militer di tengah ulama. Dia Sunni di tengah kekuasaan Fatimiyah. Dia Ayyubi di tengah Jangki. Dia Kurdi pada masa Turki. Ia adalah orang asing yang mampu mempersatukan. Kecerdasannya bukan sekedar kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan membaca zaman, kecerdasan mengelola perbedaan, kecerdasan menunda kepentingan pribadi demi maslahat umat. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kesolehan, simbol kecerdasan, dan simbol kepemimpinan. Ia memimpin tanpa kemewahan. Ia berkuasa tanpa istana megah. Ia memiliki harta tetapi wafat tanpa warisan. Namun ia mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar daripada harta, daripada kekuasaan. Ia mewariskan persatuan umat. Ia mewariskan kemerdekaan Al-Quds. Dan ia mewariskan keteladanan kepemimpinan. Ia asing dari fanatisme golongan, tetapi setia pada nilai. Ia asing dari cinta dunia, tetapi dicintai oleh sejarah. Inilah pemimpin sejati yang jejaknya tak mudah dihapus, meski raganya telah lama tiada. Semoga kita bisa meneladani kesolehan, kecerdasan, dan kepemimpinan dari tokoh besar pembebas Al-Quds, yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Jika hari ini Al-Aqsa kembali terluka, Al-Quds terluka, Palestina terjajah, maka momentum Isra Mi'raj dan pembebasan Al-Aqsa ini hendaknya memberikan dampak kepada kita untuk menghidupkan kesolehan akhlak, melahirkan keberanian dan kepedulian, serta membangkitkan ruh Isra Mi'raj dan jiwa pahlawan sejati Salahuddin Al-Ayyubi dalam diri kita. Allahumma innal masjid al-aqsa amanah fi a'naqina fala tahrimna syarafad du'a lah wala syarafal amal min ajlih wala syarafas syahadata dunah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazibal ahzab
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى محررا على الوجه الذي يرضيك عنا. بارك الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.